Dan ingat, Filipina itu adalah tim yang juga pernah kita kalahkan di kualifikasi Piala Dunia. Jadi tentu bermain dengan mereka juga bukanlah pekerjaan mudah, apalagi masing-masing ingin memenangkan sebuah. Harus mengakui keunggulan Vietnam, teman-teman, dari sisi teknik, dari sisi pola serangan dan passing. Mereka lebih bagus daripada kita. Kita mesti harus akui itu, dan kita harus bisa menerima kekalahan itu sebetulnya. Tapi kalau saya melihat pertandingan tadi malam, bahwasanya memang dari sisi defensif kita sudah oke sebetulnya ya. Meskipun kita banyak sekali diserang, bayangkan 72% ball possession dipegang oleh Vietnam, kita hanya kebobolan 1, dan itu artinya pertahanan kita cukup bagus. Kemudian transisi menurut saya juga sudah oke ya. Lalu ini nih, build up serangan ini yang mestinya harus terus terus mempertahankan passing seperti ini, maka itu kecil kemungkinannya kita akan nanti menang melawan Filipina. Meskipun tentu mesti kita harus terus mendukung timnas Indonesia dan harus tetap support. Tapi kalau passing dengan cara seperti ini masih tetap dipertahankan, pada saat kita melakukan build up serangan itu tidak nyampe, teman-teman ya. Putus di tengah, putus di tengah, putus di tengah. Dan itu juga dikhawatirkan oleh Sintayong sebetulnya ya. Makanya Sintayong berharap sekali ada sosok Ivar Jenner di tengah ini. Kalah 1-0, kalah 2-0, kalah 3-0. Buat saya sih tidak merasa sakit hati gitu kan ya. Tidak merasa sakit hati banget kalau permainan kita bagus. Ya kan? Kita kalah tidak apa-apa asalkan main kita bagus. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini kawan. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah. Kita kembali ingin membahas sedikit tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam yang tadi malam berlanjut begitu, dan berkesudahan Indonesia akhirnya tidak mampu memetik satu kemenangan pun ketika berhadapan dengan Vietnam. Justru pada akhirnya Vietnam sedikit bisa membalaskan dendamnya, karena sejatinya ini adalah pertandingan yang sangat penting buat Vietnam, di mana 3 kali pertandingan kualifikasi Piala Dunia, 2 kali, lalu kemudian Piala Asia, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam begitu teman-teman. Tapi kali ini Vietnam mampu membalaskan dendamnya, tidak peduli tentunya apakah Indonesia ini bermain dengan tim yang tidak memiliki pengalaman, konon katanya begitu, dan juga tidak peduli Vietnam apakah bermain dengan pemain muda, tetapi yang pasti Vietnam mampu membalaskan dendamnya dengan memberikan terus-menerus tekanan sepanjang laga begitu. Kita tahu ball possession juga sangat jomplang banget gitu, 72% melawan 28% Indonesia begitu. Akhirnya ketika gol di menit ke-77 dilakukan oleh Quen Huang Hai begitu, dirayakan dengan sedikit emosional teman-teman, karena memang gol ini sangat penting tentu untuk mempersembahkan kemenangan untuk pecinta timnas Vietnam begitu. Nah, kita sedikit ingin membahasnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau seandainya nanti ada diksi yang saya gunakan barangkali itu kurang pas dan kurang tepat, saya mohon maaf. Kita mulai dari awal ya, sebelum pertandingan melawan Vietnam kita sedikit mundur. Ketika Indonesia bertanding melawan Laos atau katakanlah Myanmar yang akhirnya bisa mendapatkan poin 3 di situ, bersusah payah Indonesia sebetulnya untuk
ngambil 1 gol terhadap Myanmar gitu, bahkan Myanmar beberapa kali mengancam pertahanan Indonesia, dan ketika melawan Laos itu juga demikian, Indonesia mampu bermain bagus, tapi pada akhirnya juga Indonesia tidak bisa memenangkan pertandingan karena banyak hal di situ, termasuk permainan yang buruk, build-up yang buruk, strategi yang tidak jalan, karena memang kita punya gelandang tidak bisa mengalirkan bola secara baik dan benar, kontrol passing juga, ya teknik-teknik dasar betul-betul mengkhawatirkan begitu ya. Kalau kita mengukur pertandingan pada ketika melawan Laos begitu. Kita memiliki timnas Indonesia yang bagus. Hanya saja mungkin kita betul-betul di dalam bermain ketika melawan Laos itu betul-betul dalam tengah tekanan barangkali seperti itu, sehingga kita panik dan lain sebagainya. Banyak sekali case-case yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi kemudian terjadi begitu. Alhasil kita hanya bisa menang 1 poin. Dan itu membuat sedikit Sintayong gusar, teman-teman ya. Saya melihat di beberapa komentar yang dikatakan oleh Sintayong itu memang sedikit agak apa ya. Saya melihat ada kekhawatiran dan terkesan ini Sintayong juga menyalahkan apa ya, para pemainnya, tapi tentu teman-teman semua di sana bisa menyimpulkan apa yang dikatakan Sintayong, dan saya tidak ingin berpolemik, saya tidak ingin mencoba untuk menyimpulkan apakah apa yang diucapkan Sintayong itu sudah layak untuk dikatakan di khalayak atau di ruang publik, menyalahkan salah satu di antara beberapa pemain timnas Indonesia begitu. Tapi it's okay. Ya, memang sejujurnya kita akui bahwa strategi Sintayong memang tidak jalan gitu kan ya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa terselesaikan dengan baik, dan kita sudah banyak mengkritik itu sebetulnya teman-teman, termasuk konten saya yang kemarin juga banyak mempersoalkan tentang teknik dasar kita yang kurang bagus ketika kita melihat pertandingan melawan Laos. Nah, kemudian ada satu momen yang sangat-sangat menurut saya ini adalah ungkapan perasaan Sintayong yang sedikit gusar terhadap perkembangan timnas Indonesia di turnamen AFF ini, teman-teman. Karena memang sih diakui bahwa ini adalah pemain muda yang direkrut untuk mengikuti turnamen ini, dan miskin pengalaman begitu untuk di level Asia Tenggara ini, sehingga kemudian Sintayong beberapa momen mengatakan begini, teman-teman, kami ingin memanggil Ivar Jenner dan masih terus diusahakan begitu. Kami juga ingin minta bantuan dari teman-teman wartawan membuat tulisan begitu agar Ivar bisa segera bergabung ke timnas Indonesia, dan klubnya sendiri belum bisa melepasnya. Nah, teman-teman, memang ekspektasi Sintayong terhadap Ivar Jenner ini memang cukup tinggi. Ketika tidak bisa didapatkan pemain ini, maka Sintayong memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus bisa memaksimalkan gelandang-gelandang yang ada. Arkan Fikri, kemudian Raihan, Hanan begitu. Lalu kemudian disusul kemarin ada Rivaldo begitu. Nah, itu memang harus dimaksimalkan karena memang tidak ada tidak ada jalan lain begitu. Nah, kekhawatiran itu begitu sangat memuncak ketika Sintayong ingin melakoni laga melawan Vietnam begitu kan ya. Kita tahu kehilangan Marcelino itu begitu merupakan pukulan telak untuk Sintayong, dan pada akhirnya keraguan-keraguan terhadap penampilan Arkan Fikri yang selalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan ini sedikit membuat keseimbangan lini tengah permainan Indonesia itu tidak cukup baik, teman-teman ya. Nah, Vietnam memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan meliburkan liganya
Bahkan dia juga training center di Korea selama beberapa minggu begitu. Ini memang sebuah kerja yang cukup bagus karena salah satunya barangkali ada Indonesia di grup A ini teman-teman. Karena kita tahu bahwa ketika nanti melawan, kita berpikir sebelum digulirkan pertandingan ini, ketika kita tahu bahwa Indonesia bersama Vietnam dalam satu grup, itu artinya Vietnam pastinya akan membalaskan dendamnya, dan terbukti di pertandingan kemarin Vietnam mampu menang 1-0. Tapi teman-teman, kita harus mengapresiasi dulu ya kepada timnas Indonesia karena bermain dengan cukup taktis juga ya sepanjang babak pertama, dan sulit juga ditembus meskipun Nguyen Quang Hai ini adalah pemain yang mesti harus diwaspadai, tapi peluang demi peluang yang diciptakan oleh Vietnam tidak mampu merobek gawang Indonesia yang dijaga oleh Cahya, teman-teman. Nah, itu pertama kita harus mengapresiasi usaha yang sudah diberikan oleh seluruh timnas Indonesia, terutama pemain belakang kita yang mati-matian memperjuangkan atau mempertahankan gawang kita dari gempuran pemain Vietnam. KD Arel begitu, lalu kemudian Doni Tripamungkas, ada siapa? Ahmad Tata, lalu di tengah ada Arkan, ada Rivaldo, ada Maulana, ada Raihan yang kemarin juga bermain secara bersama-sama begitu. Kita mesti harus mengapresiasi yang di depan juga semuanya ya, tetapi kita harus mengakui keunggulan Vietnam, teman-teman, dari sisi teknik, dari sisi pola serangan dan passing. Mereka lebih bagus daripada kita. Kita mesti harus akui itu, dan kita harus bisa menerima kekalahan itu sebetulnya, teman. Tapi kalau saya melihat pertandingan tadi malam, bahwasanya memang dari sisi defensif kita sudah oke sebetulnya ya. Meskipun kita banyak sekali diserang, bayangkan 72% ball possession dipegang oleh Vietnam, kita hanya kebobolan 1, dan itu artinya pertahanan kita cukup bagus. Kemudian transisi menurut saya juga sudah oke ya. Lalu ini nih, build up serangan ini yang mestinya harus terus dibenahi. Karena apa? Karena passing kita akurasinya sangat buruk, teman-teman ya. Kita akui dari match day pertama 2, 3 itu passing kita memang sangat buruk ya. Dan kalau misalnya kita harus terus mempertahankan passing seperti ini, maka itu kecil kemungkinannya kita akan nanti menang melawan Filipina. Meskipun tentu mesti kita harus terus mendukung timnas Indonesia dan harus tetap support. Tapi kalau passing dengan cara seperti ini masih tetap dipertahankan, dan mental kita tidak kemudian juga diperbaiki secara baik, tentu pola passingnya juga akan tetap sama seperti ini. Jadi yang bermasalah itu memang adalah di kontrol dan passing kita. Jadi sehingga aliran bola dari pada saat kita melakukan build up serangan itu tidak nyampe, teman-teman ya. Putus di tengah, putus di tengah, putus di tengah. Dan itu juga dikhawatirkan oleh Sintayong sebetulnya ya. Makanya Sintayong berharap sekali ada sosok Ivar Jenner di tengah begitu, untuk membantu timnas Indonesia melakoni turnamen ini, teman-teman. Kita tahu Sintayong memakai pola 5-3-2 tanpa bola, ya sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Vietnam juga memakai pola yang sama, lalu kemudian 1-3-5-2 ketika kemudian melakukan serangan, dan saya pikir pola ini adalah pola terbaik yang dilakukan oleh Sintayong, tapi hanya memang kita kalah kelas begitu. Semuanya kita kalah gitu kan ya. Tapi tidak apa-apa, teman-teman.
apapun yang terjadi kita tetap mendukung timnas Indonesia, begitu. Tidak ada masalah. Kalaupun harus kalah, kita tetap dukung timnas Indonesia. Hanya saja teman-teman, hanya saja, kalaupun kita kalah di pertandingan ini, kalah 1-0, kalah 2-0, kalah 3-0, buat saya sih tidak merasa sakit hati gitu kan ya. Tidak merasa sakit hati banget kalau permainan kita bagus. Ya kan? Kita kalah tidak apa-apa asalkan main kita bagus. Ya. Kita bermain dengan cara seperti ini itu sama sekali membuat kita, ekspektasi kita sedikit terganggu ya dengan permainan kita yang monoton seperti ini. Saya melihat pertandingan kemarin seperti itu. Jadi monoton sekali, kita terus digempur habis-habisan. Pada akhirnya di menit ke 77, 76, 77 Nguyen Quang Hai itu berhasil mengoyak gawang kita, begitu teman-teman. Dan saya berpikir bahwasanya memang Sintayong lebih tepat kalau memang melakukan strategi counter attack aja, begitu kan ya. Karena ketika Sintayong mencoba untuk bermain ofensif begitu, rupanya banyak sekali celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemain lawan begitu. Berbeda kalau Sintayong melakukan permainan counter attack begitu, melakukan serangan-serangan balik begitu. Ini sepertinya lebih bagus karena apa? Dari sisi defensif saja kita sudah oke. Transisi permainan kita juga sudah oke begitu. Artinya memang Sintayong ini lebih bagus dan lebih pas kalau memang menerapkan permainan counter attack aja begitu. Ya, kalau dilihat permainan tadi malam yang dimana Sintayong mencoba untuk keluar menyerang, tampaknya kita begitu sangat panik gitu ketika mengalirkan bola dari lini belakang ke tengah-tengah ke depan itu begitu sangat tidak terhubung dengan baik teman-teman. Tapi apapun yang terjadi, kita masih ada pertandingan dan kita berharap ini adalah harga mati kalau misalnya kita ingin masuk ke semifinal di turnamen ini, dan ini harus dimenangkan oleh Sintayong. Dan kalau kita bermain dengan cara seperti kemarin itu, saya pikir ini adalah berat teman-teman ya. Saya akui ini adalah pertandingan berat kalau kita bermain seperti kemarin. Saya sih berharap begitu Sintayong cepat-cepat memberikan terus semangat, memompa semangat para pemain, mental pemain juga diperbaiki karena tentu masih ada waktu yang cukup panjang, dan kita tahu besok di pertandingan melawan Filipina itu Marcelino sudah kembali teman-teman. Itu artinya Marcelino sudah bisa bermain begitu, dan kekuatan kita di lini depan tentu bertambah. Dan ingat, Filipina itu adalah tim yang juga pernah kita kalahkan di kualifikasi Piala Dunia. Jadi tentu bermain dengan mereka juga bukanlah pekerjaan mudah, apalagi masing-masing ingin memenangkan sebuah pertandingan begitu. Dan saya yakin Indonesia harus cepat-cepat move on begitu dari dua pertandingan, terutama melawan Laos dan Vietnam ini teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan kita tetap terus mendukung timnas Indonesia apapun yang terjadi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.